pilihan kita, yaitu pembacaan Ratib Al-Attas. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan Allah ijabah. Ya, mudah-mudahan yang kita niatkan di awal tadi Allah ijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas tentang ya orang yang suka melaknat. Ya, ini saya ambil sumber dari kitab Maraqil Ubudiyah, ya, merupakan syarah dari matan Bidayatul Hidayah. Maraqil Ubudiyah itu karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ya, kita akan membahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ini melaknat ini ya merupakan salah satu dosa ya yang dilakukan oleh lisan. Sebagaimana yang pernah kita bahas bahwasanya hakikat puasa ya, karena ini sudah menjelang bulan Ramadan, sudah beberapa hari lagi kita nisfu Sya'ban, insyaallah setelah itu kita melakukan puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu sesungguhnya hakikat puasa bukanlah hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa yang sebagaimana kita sudah jelaskan, puasa adalah juga ya mulutnya ikutan puasa. Puasa dari apa? Dari berbagai dosa yang dilakukan oleh lisan kita. Ya, di dalam kitab ini ya dalam menjelaskan tentang hal-hal ya yang harus kita jaga dari lisan kita, itu ada 8. Artinya ada 8 dosa dari lisan kita. Salah satunya adalah ya melaknat. Dikatakan di sini as-sadis, urutan yang ke-6 minasamaniyah, dari 8 dosa yang dilakukan lidah adalah al-la'nu, yaitu melaknat. Apa itu melaknat? Wa huwal ibadu an rahmatillahi ta'ala, yaitu ya menjauhkan ya seseorang atau suatu hal daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iyyaka ay ihdar, maka hindarilah olehmu, ya hindarilah olehmu antal ana syai'an, yaitu untuk melaknat sesuatu. Maka kita tidak boleh melaknat sesuatu ya yang bagaimana mimma khalaqallahu ta'ala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min hayawanin, baik itu hewan ya, au ta'amin, baik itu makanan, au insanin ya bi'ainihi, ataupun itu berupa manusia, berupa orang ya. Jadi apapun ya sebetulnya ini melaknat ini ya dilarang untuk, bukan cuma untuk manusia, tetapi kita juga dilarang untuk melaknat hewan ya, mengutuk hewan, dasar nih hewannya nggak baik ya, ataupun makanan ini nggak bener nih, makanan ini nggak baik misalnya, di kata-kata yang itu melaknat. Apalagi manusia itu, sebab manusia juga kalau kita melaknat manusia itu lebih besar lagi, sebab manusia ya bisa merasa tersakiti karena lisan kita. Itu yang harus kita jaga. Walau kana kafiran, walaupun orang itu memang kafir. Misalnya kita melaknat, dasar kafir, fulan kafir, wah si fulan kafir, si ano zolim, wah si ano kafir, si ano zolim, wah, tidak benar dan lain sebagainya, si ano bodoh dan lain sebagainya. Melaknat ya, walaupun memang beneran orang itu kafir, kita tidak boleh melaknat orang tersebut ya. Kaqaulika, seperti ucapanmu, Zaidun la'anahullahu wa huwa Yahudi masalan ya. Dikatakan misalnya si Zaid itu, Zaid yang dilaknat oleh Allah misalnya, si anu yang dilaknat oleh Allah, kita mengatakan begitu, wa huwa Yahudi, padahal orang itu memang benar-benar kafir, memang benar-benar orang Yahudi misalnya. Kita tetap tidak boleh ya melaknat seseorang seperti tersebut. Fadzalika khatarun li'annahu rubbama yuslimu ya fayamutu muqarriban indallahi ta'ala.
Ya, adapun ya dikhawatirkan kalau suatu ketika si fulan yang kita katakan kafir, seorang yang kita katakan tidak baik, seseorang yang kita judge, yang kita katakan orang itu zolim dan lain sebagainya, suatu ketika dia bisa masuk Islam misalnya, dikhawatirkan suatu itu orang itu bisa masuk Islam dan kemudian mati dalam keadaan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ya perkataan kita akan menjadi dosa buat diri kita sendiri. Maka apa gunanya kita melaknat orang? Tidak ada gunanya ya, sekalipun memang benar orang itu kafir, bisa jadi suatu ketika dia masuk Islam, bisa jadi datang hidayah Allah. Kita ngatain orang ini nggak benar, orang ini pelacur, orang ini nggak benar, orang ini zolim. Suatu ketika dia bertobat, datang hidayah Allah, ya apa yang bisa kita lakukan? Ya kecuali dengan minta maaf. Ya kalau kita terlanjur mengucapkan itu, maka kita minta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti. Amalanu biwasfil a'am fayajuzu faqaulihi la'anallahu zalimin. Ya, kalaupun kita melaknat dalam hal yang umum, ya, tidak menyebutkan spesifik orangnya, itu diperbolehkan. Seperti la'anallahu zalimin, Allah melaknat orang-orang yang zalim. La'anallahul kafirin, Allah melaknat orang-orang yang kafir. Kita nggak nyebut orangnya, ya Allah melaknat orang-orang yang minum khamar. Kita nggak nyebut orangnya, memang benar la'anallahul ya dan lain sebagainya. La'anallahul fasiqin, misalnya Allah melaknat orang-orang yang fasik. Tidak kita sebutin si anu, ya, tapi itu adalah ya melaknat perbuatannya. Allah melaknat orang-orang yang fasik dan lain sebagainya. Ya, tidak menjerumus kepada orangnya. Ya, wala taqta aila tajzim bi syahadatika ala ahadin ahlul qabilah. Iya, janganlah kita menjelek-jelekan suatu kaum tertentu, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah suatu kelompok, suatu golongan menghina, mencela, mengolok-olok suatu kaum, asa ayyakunu khairum minkum. Bisa jadi barangkali suatu kaum itu lebih baik daripada kaum yang kamu sendiri. Barangkali orang yang kamu jelek-jelekin, seorang yang kamu laknat, suatu kaum, kelompok yang kamu jelek-jelekin itu lebih baik di dalam pandangan Allah ketimbang kelompok kamu sendiri. Maka kita tidak boleh mencela ya suatu kelompok, suatu kabilah ataupun suatu kaum, suatu umat, ya. Walaupun misalnya bisyirkin au kufrin au nifaqin, walaupun sebetulnya yang orang itu adalah benar-benar kafir, orang-orang itu kufur, orang-orang itu nifak, syirik dan lain sebagainya, kita tetap tidak boleh mencelaknya. Ya, apa gunanya? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, ma syahida rajulun ala rajulin bil kufri illa ba'a bihi ahaduhuma. Kata Rasulullah, tidaklah seorang laki-laki, ya seseorang di antara kamu yang mengecap, mengatakan seseorang yang lainnya itu kafir, kecuali memang benar salah satunya. In kana kafiran fahuwa kama qala. Ya memang misalnya kalau kita mengatakan dasar kamu kafir, ya. Maka itu kemungkinannya dua, ya bisa jadi emang orang itu benar-benaran kafir, ya fahuwa kama qala, ya. Wa in lam yakun kafiran, seandainya orang yang kita judge, orang yang kita laknat tersebut, orang yang kita kutuk tersebut bukan termasuk orang kafir, faqad kafara bitakfiri iyyahu, maka orang yang mengatakannya itulah sesungguhnya yang telah menjadi kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kalau kita ngejudge orang, kita lihat kalaupun orang itu kafir, sebetulnya kita nggak boleh ngejudge orang itu kafir juga, tidak boleh melaknat, sebab tidak ada gunanya. Kita mengatakan si ano, ya si fulan zolim, si fulan ya tidak benar, ya si fulan tidak garis lurus, tidak sepemahaman, si fulan hanya garis kami yang lurus, hanya kelompok kami yang benar, ya itu tidak boleh kita mengatakan begitu. Ya fa'in qila, ya misalnya sekalipun ada yang menanya, ada yang mengatakan hal yajuzu la'ana Zaid li'annahu qatal Husain au amara bihi. Boleh enggak sih kita melaknat
apa namanya Yazid. Yazid yang mana Yazid bin Muawiyah maksudnya. Apakah kita boleh melaknat Yazid bin Muawiyah lantaran sudah membunuh atau menyuruh membunuh Sayyidina Husain? Maka ya Al-Imam Syekh Nawawi mengatakan qulna hadza lam yusbit aslan fala yajuzu an yuqalu innahu qatalahu aw amara bihi ma lam yusbit fadlan 'ala la'nati. Ya, kata Al-Imam Syekh Nawawi dikatakan boleh enggak ya kita melaknat sahabat ya Yazid bin Muawiyah. Kata Syekh Nawawi ini sebetulnya tidak ada dalil yang sahih, tidak ada yang mengatakan bahwasanya itu benar, kebenarannya tidak terbukti. Fala yajuzu, maka tidak boleh kita mengatakan ya innahu bahwa si Yazid bin Muawiyah itu membunuh Sayyidina Husain ataupun menyuruh membunuh Sayyidina Husain. Li'annahu la yajuzu nisbatal muslim ila kabiratin min ghairi tahqiq. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa tidak boleh kita ya menisbatkan seorang muslim ya melakukan dosa besar ya tanpa didasari dengan ya apa namanya penelusuran fakta, ya tanpa mengetahui kebenarannya langsung kita judge si fulan ya misalnya melakukan ini. Ya, bahkan untuk kasus Yazid bin Muawiyah pun itu kita tidak boleh melaknatnya. Kita tidak boleh melaknat Yazid la'natullah alaih, itu kita tidak boleh. Ya Yazid bin Muawiyah kita tidak boleh melaknatnya sebab belum terbukti kebenarannya. Ya, tetapi yang boleh dikatakan sesuatu yang memang benar-benar terbukti. Misalnya apa? Ya juzu an yuqalu qatala Ibnu Muljam aliyan. Misalnya kita boleh mengatakan Ibnu Muljam membunuh Sayyidina Ali, karena itu jelas semua orang melihat ketika itu. Ya apalagi misalnya wa qatala Abu Lu'lu'ah Umar, boleh kita mengatakan si Abu Lu'lu'ah adalah pembunuh Sayyidina Umar dan lain sebagainya. Nah, yang terpenting adalah di sini ya dikatakan wa'lam annaka yaumal qiyamah la yuqalu laka lima lam tal'an fulanan. Ketahuilah bahwa nanti kelak di yaumil qiyamah kamu tidak akan ditanya, kita tidak akan ditanya ya, kenapa kamu tidak melaknat si fulan? Oh si ano zolim, oh si ono tidak adil, oh si ono kafir. Kenapa? Ya kita tidak akan ditanya tentang hal itu. Kita nggak akan ditanya kenapa kamu tidak melaknat si fulan. Walima sakata anhu, ataupun kita tidak akan ditanya nanti di yaumil qiyamah ya kenapa kamu diam saja kenapa kamu diam saja tidak melaknat si fulan, kenapa kamu diam saja tidak mengkafir-kafirkan si anu, kenapa kamu diam saja, kenapa kamu tidak ambil sikap. Kita nggak akan ditanya nanti di yaumil qiyamah. Bal lau lam tal'an iblis tu la umrika walam yastaghlisanaka bidzikrih. Bahkan sekalipun seumur hidup kita dari kita lahir sampai kita meninggal sama sekali tidak pernah melaknat iblis. Sekalipun kita tidak pernah melaknat iblis sama sekali, kita tidak akan ditanya. Nggak akan ditanya kelak di yaumil qiyamah kenapa kamu tidak melaknat fulan, kenapa kamu tidak melaknat iblis, padahal iblis itu jelas terlaknat. Ya buat apa? Kita nggak ditanya nanti. Buat apa kita mengotori lidah kita, lisan kita dengan melaknat orang? Buat apa kita mengurusi ya urusan orang, hidup orang dengan melaknat orang? Ya mengatakan seorang kafir, si ano tidak benar, si ano garisnya melenceng, ya si ano zolim dan lain sebagainya. Buat apa kita nanti tidak akan ditanya? Ya tidak akan ditanya. Bahkan iblis pun, kenapa kita tidak melaknat iblis? Tidak ditanya. Bahkan yang nanti ditanya adalah ya kenapa kita ya wa idalla anta, apabila kamu melaknat ahadan khalaqallahu ta'ala. Bahkan kalau kita melaknat justru itu yang akan kita ditanya. Kenapa dulu kamu melaknat itu? Emang si itu salah apa? Itu yang akan ditanya. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Rasulullah mencontohkan kita, jangan kita melaknat seorang sesuatu pun. Bahkan Rasulullah jangankan orang, makanan saja tidak pernah dilaknat ya. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadhummu ta'amur radi qattun ya. Rasulullah tidak pernah sekalipun
melaknat makanan sekalipun makanannya itu jorok, makanannya itu tidak baik. Balkana idza istahi syai'an akalahu wa illa tarakahu. Ya, tetapi Rasulullah kalau suka sama makanan itu ya dimakan, kalaupun enggak suka ditinggalkan tanpa ya mencela makanan itu. Itulah yang harus kita tiru dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tidak ada gunanya. Apa gunanya kita mencela orang? Apa gunanya kita melaknat sesuatu, melaknat seseorang? Bahkan kita tidak akan ditanya ketika kita tidak melaknat iblis sekalipun. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, berhubung waktu yang sudah selesai,